negara terkuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK Negeri 7 Batam mulai menerapkan kurikulum Merdeka Belajar pada tahun ajaran baru ini. Sejumlah persiapan telah dan sedang dilakukan, mulai dari sosialisasi terhadap guru, siswa, dan orang tua. Begitu pula dengan kesiapan perangkat guru mengajar, telah diberikan penguatan SDM mulai dari diskusi-diskusi, in-house training atau IHT dalam pengimplementasian kurikulum Merdeka. IHT sendiri mencakup penyusunan perangkat pembelajaran, pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan program dan kebijakan Merdeka Belajar. Dan rencananya, dalam waktu dekat ini, kepala sekolah sendiri akan mengikuti pelatihan diadakan pihak Kemendikbudristek. Sementara, Kepala Sekolah SMK Negeri 7 Batam Sisarayanti MPD menilai bila penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMK ini dirasakan sangat efektif. Pasalnya, struktur kurikulum yang lebih sederhana, relevan, dan interaktif. Hal ini, kata dia, dapat dimanfaatkan untuk menyiapkan siswa SMK menghadapi perubahan yang cepat dalam dunia industri. Begitu pula dengan bentuk proyek-proyek diterapkan di kurikulum Merdeka Belajar ini, kata Sisarayanti, tentunya di SMK ini akan sangat mudah penyesuaian pelaksanaannya, karena sejauh ini di SMK proses pembelajaran itu sendiri sudah berbasis proyek melalui program Teaching Victory. Menurut Sisarayanti bahwa kurikulum Merdeka diterapkan di SMK Negeri 7 Batam ini berupa mandiri berubah, dan implementasinya telah dimulai pada tahun ajaran baru ini yang dikhususkan bagi kelas 10. Kita generasi bangsa, provinsi yang unggul merata. Untuk IKM ya Pak, Destinasi Kurikulum Merdeka SMK 7, alhamdulillah kita sudah terdaftar ya Pak, sebagai salah satu SMK di Kepri yang ikut dalam Mandiri Berubah. Dan kita waktu itu mengisi instrumennya itu Mandiri Berubah Pak, alhamdulillah. Dan sejauh ini tentang penerapan IKM itu sendiri kita masih ngikuti ya Pak, ikuti dari webinar atau pelatihan-pelatihan maupun informasi-informasi melalui link yang dari kementerian juga kita ikuti, dan di sekolah sendiri kita sudah melaksanakan pelatihan ya Pak, meskipun masih terbatas. Selain kita juga belajar secara mandiri dengan teman-teman di sekolah sambil langsung menerapkan ya Pak, menerapkan dan juga mengikuti inilah perkembangan. Nah, sambil sekarang ini kita juga menunggu informasinya akan ada pelatihan-pelatihan untuk sekolah-sekolah yang terpilih. Nah, iya, itu dalam waktu dekat, kalau tidak salah ada informasi, kepala sekolahnya juga akan dilatih Pak. Bu, kalau penerapan ini udah mulai berjalan ya? Langsung Pak, kita langsung, kita langsung. Jadi pada waktu PPDB kemarin itu kita sudah mulai mengarahkan ya Pak, mengarahkan untuk menerapkan informasi kurikulum merdekanya, termasuk program-program keahlian yang sudah diinformasikan yang mengacu pada IKM itu sendiri. Bu, kalau sosialisasi ke orang tua udah kita lakukan? Sosialisasi ke orang tua pada waktu kelas 10 pada waktu kelas 10 kita sudah melaksanakan sosialisasi ke orang tua siswa kelas 10 tentang bahwa kelas 10 tahun ini kita akan menerapkan kurikulum baru gitu, Merdeka ya. Dari hotel kita ada di perangkat, kita sudah ready semuanya. Masih Pak, masih berproses Pak, masih meraba-raba, masih belajar, masih terus menggali informasi, ngikuti perkembangan ya. Kemudian saat ini kan kita sudah melihat banyak usaha-usaha dari kementerian sendiri untuk memberikan pemahaman ya terhadap satuan pendidikan ya tentang bagaimana penerapan IKM-nya. Jadi begitu ada informasi tentang kegiatan melalui Zoom, webinar atau pelatihan itu, insya Allah kita ngikuti Pak. Kalau kaget wajar Bu ya, karena ini barang baru ya penerapan. Sebenarnya kan kita sudah
untuk ke IKM itu sendiri kan hampir sama dengan yang mengacu kepada SMK PK ya Pak ya. Nah di sini SMK non PK-nya sudah mulai diarahkan untuk mendaftarkan dirilah, dengan bahasa sekarang adalah kurikulum merdeka gitu. Jadi intinya larinya sebenarnya penerapan link and match ya Pak, penerapan link and match di sekolah dengan mengacu kepada kurikulum merdeka ini. Sebenarnya toleransi Bu ya untuk Merdeka Belajar dengan program SMK 7 ini ada tutorialnya, ada proyek-proyek yang kita lakukan. Iya, kita mengarahkan ke sana ya Pak. Harapannya untuk SMK sendiri adalah bagaimana memadukan kurikulum yang kita jalankan dengan tuntutan dari industri saat ini. Sebenarnya tinggal mempoles aja kalau guru ya, mempoles lagi. Kalau dibilang mempoles banyak hal Pak, tidak hanya bisa mempoles, sebenarnya banyak hal Pak tentang persiapan dari SMK 7-nya sendiri ya, untuk menerapkan pemahaman dari guru dulu, warga sekolahnya tentang implementasi ini. Berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar selalu berusaha. Di tempat yang sama, Wakakurikulum SMK Negeri 7 Batam Edo Pramudia mengatakan untuk penerapan kurikulum merdeka ini pihak sekolah telah mempersiapkan SDM guru berupa in-house training dengan mengundang narasumber dari sekolah penggerak. Begitu pula webinar dan informasi lainnya dari Kemendikbudristek berkenaan dengan kurikulum merdeka tersebut. Sama halnya kepada anak didik, kata Edo, pihak sekolah telah melakukan sosialisasi akan kegunaan dari penerapan kurikulum merdeka dalam pembentukan profil pelajar Pancasila. Hal ini agar anak didik sendiri tidak bingung saat penerapan kurikulum merdeka dijalankan pihak sekolah. Dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Kalau untuk anak-anak, kalau guru tadi Pak ya siap tidak siap tadi sudah disampaikan, pasti kita siap untuk melaksanakannya karena sudah memang ini kurikulum adalah kurikulum baru, tentunya itu adalah revisi yang lebih baik tentunya ke depannya untuk pendidikan Pak. Untuk anak sih sebenarnya kita juga sudah mensosialisasikan kepada anak tentang kurikulum baru ini Pak. Tentunya anak ya pasti agak bingung pertamanya ya Pak ya, karena tapi dengan kita mensosialisasikan apa sih kegunaannya, perlunya kurikulum ini, anak-anak lebih paham. Terutama di sana sudah jelas, sudah ada profil pelajar Pancasila. Itu tentunya yang poin paling penting bagi karakter anak saat sekarang ini Pak. Sebenarnya Pak ada Pak beberapa hal yang jauh berbeda dengan kurikulum 2013 ya Pak ya. Yang pertama, kurikulum merdeka ini dia lebih sederhana dan mendalam Pak. Nah, jadi kalau pembelajaran itu berfokus pada materi yang esensial. Jadi tidak semua pembelajaran yang penting itu yang kita fokuskan. Jadi tidak membutuhkan waktu yang yang lama lah, seperti itu Pak. Yang kedua, dia lebih merdeka Pak. Nah, lebih merdeka di sini bukan hal merdeka bebas ya Pak ya. Nah, jadi merdeka di sini adalah guru ini lebih fokus kepada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Dan sekolah juga memiliki kebijakan untuk mengembangkan kurikulumnya ini sesuai dengan satuan pendidikannya. Yang ketiga itu Pak, kurikulum merdeka ini dia lebih relevan dan interaktif. Jadi siswa ini karena pembelajaran itu sesuai dengan hal-hal yang sedang terjadi, jadi anak itu lebih aktif dan interaktif lagi dalam pembelajaran. Perkataan Wakakurikulum tadi dipertegas lagi Humas SMK Negeri 7 Batam, Enjang Suhaidin, bahwa nantinya pembelajaran diterapkan pada kurikulum merdeka ini berbasis proyek-proyek pada setiap jurusan masing-masing, dan hasil akhirnya siswa nantinya dapat menghasilkan karya setiap mata pelajaran. Hal ini, kata Enjang lagi, sangat kolerasi sekali dengan program yang sedang dijalankan sekolah berupa teaching victory dalam paket link and match dengan dunia usaha dan industri. Untuk perbedaan daripada kurikulum yang lama dengan sekarang, katanya banyak proyek-proyek. Seperti apa proyek yang kita terapkan untuk tahun ajaran baru ini? Baik, untuk SMK sendiri bahwa proyek pembelajaran berbasis proyek ini adalah bagaimana
setiap dari hasil belajar siswa itu menghasilkan sebuah produk ataupun jasa sesuai dengan jurusannya masing-masing ya, karena memang SMK kan dituntut skillnya, keterampilannya. Jadi pembelajaran itu bukan hanya sekedar teori, tetapi ada produk atau jasa yang dihasilkan oleh siswa sesuai dengan jurusannya masing-masing. Itu setiap apa ya ada proyeknya? Bagaimana? Ya, project tentunya dari setiap pelajaran. Misalkan multimedia contohnya, projectnya ada pembelajaran mengenai desain grafis. Maka hasil akhirnya siswa itu harus bisa membuat sebuah produk dari desain grafis. Misalkan membuat kalender, membuat name tag, ataupun membuat poster, seperti itu Pak kurang lebih. Kalau untuk ini, untuk jurusan udah pak banget ya untuk mereka belajar ini kan? Ya, sudah betul, sudah sesuai karena memang itulah SMK dituntut setiap anaknya harus bisa menghasilkan sebuah produk atau jasa real yang bisa dipasarkan, dan produk atau jasanya itu bisa orderan dari industri ataupun memang orderan dari masyarakat, atau siswa membuat inisiatif sendiri kemudian kita pasarkan kepada masyarakat, seperti itu Pak. Kalau itu apa tuh Pak tepanya yang kita ini hasilkan? Desain factory-nya. Ya. Sekarang kita ada orderan dari PT Amber Karya, dan sekarang kita sudah berjalan di atas, yaitu mengassembly kabel-kabel, dan anak-anak sudah terlibat dalam proses produksinya sampai dengan quality controlnya, gitu Pak. Dan itu proyeknya sampai sekarang itu terus berlangsung. Kemudian di jurusan-jurusan yang lain juga seperti TTL kita ada pembuatan wastafel otomatis, kemudian di desain graf di multimedia kita ada pembuatan kalender, pembuatan poster, pembuatan MOOC, dan jadi barang dan jasanya udah terbentuk ya Pak ya? Ya, barang dan jasanya itu sudah terbentuk, sudah ada hasil dari produknya, tinggal bagaimana kita sekarang itu memperkuat dalam hal pemasaran, ya, perbaikan dari produknya pun juga pemasaran, agar produk atau jasa yang dibuat oleh anak itu bisa bersaing dengan produk dari yang lainnya, kayak begitu. Pak, ini kalau nengok dari hasil anak, karya anak, gimana? Ada nggak komplain dari perusahaan yang TEPA itu Pak? Kalau saat ini alhamdulillah kita sudah zero defect, artinya sudah nol komplain ya dari perusahaan. Awalnya memang ada, tapi relatif kecil, 0,02%, dan sekarang dia sudah 0%. Karena perusahaan pun mempercayakan karena hasilnya udah bisa dirasakan, ya? Betul. Perusahaan pun sekarang percaya kepada SMK 7 karena memang kualitasnya juga bagus. Kualitas yang dihasilkan oleh anak didik kita sama hasilnya dengan kualitas yang dihasilkan oleh karyawan di perusahaan, gitu. TEPA selain ini PT Ambar apa aja Pak? Kalau untuk dengan perusahaan, kita sekarang baru dengan PT Amber Karya, tapi kita juga akan menjajaki dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya ya Pak ya. Dan tapi selain juga orderan dari perusahaan, ada juga produk-produk yang memang dihasilkan dari proses pembelajaran. Contohnya seperti pembuatan kalender. Itu memang tidak ada masyarakat dan perusahaan yang order, tapi anak-anak beserta guru berinisiatif untuk membuat itu, kemudian kita pasarkan kepada masyarakat. Ini buah karya dari link and match-nya dengan PT Ambar ini Pak ya? Penyusunan Kalau yang produk juga gitu ya? Betul. Jadi untuk kurikulum mereka ini kita harus link and super match, bukan link and match lagi, tapi link and super match dengan IDUKA. Yang diawali yang pertama itu dari sinkronisasi kurikulum, bagaimana kurikulum kita ini agar sesuai dengan kebutuhan IDUKA, apa yang diajarkan oleh guru di sekolah itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh IDUKA. Terus yang kedua, kita juga ada guru magang. Nah, kita sudah memulai kegiatan guru untuk magang di IDUKA. Kemudian yang ketiga adalah guru tamu. Jadi yang mengajar di sekolah itu bukan hanya guru yang ada di sekolah, tetapi orang industri pun ikut mengajar di sekolah. Jadi ikut membantu proses pembelajaran. Jadi ibaratnya orang IDUKA itu tidak hanya terima hasil saja, tapi dia juga harus ikut terlibat dalam mendidik anak-anak kita. Satu semester berapa kali pertemuan tuh Pak? Itu kalau standarnya adalah 50 jam per semester setiap kompetensi kalian. Begitu. Kemudian kita juga ada program praktek kerja lapangan. Kalau itu memang sudah rutin ya kita lakukan, namun kita sekarang itu programkan minimal 6 bulan sekali, 6 bulan minimal. Kemudian ada project share. Sharing project dengan perusahaan. Jadi bagaimana kalau perusahaan itu punya pekerjaan itu
orderan itu memang dikasihkan ke sekolah biar anak-anak kita yang mengerjakan dan menggunakan sarana yang ada di sekolah, dan juga anak-anak, dan sekaligus itu juga sebagai proses pembelajaran bagi anak-anak kita. Kemudian Kalau untuk ini, untuk link and match kita udah berapa perusahaan tuh Pak? ya, kalau MOU kita sudah banyak Pak, sudah banyak. Saat ini kita tercatat itu sudah sekitar 47 MOU yang memang sudah MOU, tapi di luar MOU pun memang kita aktif bekerja sama dengan perusahaan, baik itu dari guru tamu maupun dengan anak-anak melaksanakan PKL di industri dunia kerja gitu Pak. Nah, program baru apa lagi nih Pak yang akan kita ini rintis lagi? Ya, tentunya kita sekarang akan menambah jumlah MOU dan juga kualitas dari MOU-nya itu sendiri. Ya, bagaimana bukan hanya kita melakukan MOU saja, tetapi kita juga dalam merealisasikan dari setiap MOU yang sudah kita lakukan. Nah, itu tentunya kita akan memperbanyak kegiatan guru magang, yaitu proses pertama, bagaimana guru-guru kita juga akan punya pengalaman, skill dari industri yang nantinya akan dibawa untuk mengajar kepada anak-anak kita. Dan juga kita harus memperbanyak mengenai teaching factory ini yang bekerja sama dengan Iduka. Jadi kita sedang mencoba menjajaki, mencari industri-industri yang ingin bermitra dengan SMK 7. Jika industri ada orderan dari customer, ayo bawa ke sekolah biar anak-anak kita juga ikut mengerjakan, sekaligus dengan kegiatan pembelajaran bagi anak-anak kita. Pak, kendala yang kita hadapi apa nih Pak yang sejauh ini yang kurang lancar ketika menerapkan program-program yang kita buat ini? Ya, yang pertama tentunya dari sarana prasarana yang ada di sekolah, ya kita belum sesuai dengan rasio jumlah siswa, Pak ya. Apalagi jumlah siswa setiap tahun itu bertambah, sedangkan fasilitas yang ada kan sangat terbatas. Itu salah satu faktor yang menjadi sebuah hambatan. Namun sekolah juga terus berupaya bagaimana pemenuhan sarana pembelajaran yang ada di sekolah tersebut, begitu ya Pak ya. Terus yang kedua, memang dari mengubah mindset anak-anak, bahwa anak-anak itu nantinya akan dipersiapkan untuk menjadi seorang karyawan di perusahaan. Maka dari sekarang mindsetnya itu harus mulai kita buka, harus mulai disiplin dari sekarang, harus benar-benar etos kerjanya, bertanggung jawab dan sebagainya, itu harus sudah mulai kita sampaikan kepada anak dan kita didik anak dari sekarang. Kalau guru produktif Pak, kita gimana? Ya, kekurangan guru produktif juga itu masih kekurangan, Pak. Masih kekurangan. Kita masih kurang banyak guru produktif. Ya, kurang lebih guru produktif. Jadi tadi dan solusinya adalah kita mengundang guru dari industri untuk mengajar dengan guru di tamu sekolah dan guru tamu tadi Pak. SMK bisa, SMK hebat.